Ya, pasca terbakar toko bingkai di Mampang, Jakarta Selatan masih dibatasi garis polisi. Olah TKP rencananya akan dilakukan Senin 22 April untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Pengungkapan kasus kebakaran yang menewaskan 7 korban ini masih berlanjut. Meski penyebab kebakaran diduga akibat percikan api dari kompresor, namun polisi masih terus menyelidiki hal ini. Rencananya polisi akan menggelar olah TKP pada hari Senin 22 April 2024 mendatang. Sementara 7 korban tewas sudah diserahkan ke pihak keluarga, sementara korban luka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ya pemirsa, kita langsung menuju ke lokasi kebakaran yang menewaskan 7 orang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan bersama rekan kami Putu Bagus. Selamat sore Putu, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran? Adakah fakta-fakta baru yang ditemukan di sana? Ya baik, Syafa dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di tempat saya melaporkan, yakni tepatnya di TKP atau tempat kejadian perkara kebakaran yang terjadi pada tanggal 18 April lalu di sebuah ruko toko bingkai di wilayah Mampang, Jakarta Selatan. Ini memang terpantau masih dibatasi atau dipasangi oleh garis polisi, dan juru kamera Zulkarnain menunjukkan begitu terlihat di dalam layar kaca Anda bahwa di lantai 2 dan juga lantai 3 terbakar dan hangus, dan juga terlihat bahwa di samping atau di sebelah kanan ruko terdapat sebuah gedung yang cukup tinggi begitu, dan ini juga terkena dampak kobaran api si jago merah, sehingga tampak juga bangunan di sebelah ruko ini mengalami gosong. Dan memang petugas menemukan 7 korban maksud kami dalam kebakaran 18 April lalu, di mana ketujuh korban tadi ditemukan tewas di ruangan lantai 2. Dan sebelumnya terlihat di dalam layar kaca Anda saat ini dibatasi oleh garis polisi, artinya dilarang melintas karena memang ini masih ditinjau lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dan kebakaran diduga ini dari data sementara karena akibat salah satu dari pemilik toko sedang menyemprotkan cairan bensin ke bingkai untuk mengusir rayap. Namun ada salah satu karyawan yang sedang membetulkan kompresor dan timbul percikan api yang ini kemudian membesar. Dan kondisinya saat ini masih tertutup, pintu juga tertutup karena memang ini masih steril. Dan terlebih untuk saat ini terlihat juga bahwa puing-puing masih berserakan akibat kebakaran yang terjadi pada 18 April kemarin. Sementara itu, dari informasi yang kami dapatkan, data yang kami himpun, memang tadi sudah kami sampaikan pula bahwa ketujuh korban ditemukan meninggal dunia atau ditemukan saat damkar melakukan proses pendinginan. Dan ini dari ketujuh korban tersebut kami informasikan ini juga sudah dibawa oleh pihak keluarga. Sampai saat ini kami masih belum mengetahui begitu kapankah olah TKP akan dilakukan. Namun memang dari sejauh data yang kami himpun, yang tadinya memang akan dilaksanakan pada sore hari ini namun batal. Kita tunggu update sementara yang akan dilaksanakan. Kami kembalikan ke Anda, Syafa, di studio. Ya, terima kasih Putu Bagus melaporkan langsung dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Sebelumnya, terjangan banjir lahar Gunung Semeru mengakibatkan 6 jembatan terputus. Banjir lahar deras ini juga menelan 3 korban jiwa. Beginilah kondisi pasca terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Jembatan Limpas Gondoruso di Kecamatan Pasirian, Lumajang terputus hanyut terbawa lahar. Akibatnya jembatan Limpas di tengah aliran Sungai Kaliregoyo yang menghubungkan antara Kecamatan Pasirian dan Tempur Sari tidak bisa dilalui warga. Sejumlah aktivitas warga pun terkendala, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Kami merasa sulit untuk perjalanan dinas ke SD kami, Mas. SD kami adalah SDN Gondoruso 03.
mana kami, ya murid kami itu banyakkan di sana. Jadi guru-guru dan anak buah kami itu Ada di sisi selatan. sana, yang di sana hanya 3. Kalau di daerah sana hanya 3 guru, Pegawai Negeri 1, GTT 2. Selain jembatan Limpas Gondoruso, total terdapat 5 jembatan lain yang hancur akibat bencana banjir lahar dan cuaca ekstrim di Lumajang. Di antaranya jembatan Gondoruso, jembatan Tegir, jembatan Klopo Sawit, jembatan Nguter, Hamzah, Jurang Mangu, Purwosono. Selain jembatan, bangunan warung dan bengkel milik warga juga turut hanyut diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Ketemu maneng wis metok. Saiki Banjir lahar Gunung Semeru ini juga menelan korban jiwa. 2 orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru ditemukan di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Jumat siang. Korban merupakan suami istri atas nama Bambang dan Ngatini. Mereka terseret banjir lahar saat melintas di jembatan Sungai Mujur dan ditemukan sekitar 1 km dari lokasi awal. Total hingga hari ini ada 3 korban meninggal dunia akibat banjir lahar. Jadi warga-warga yang tinggal di bibir sungai ataupun bibir tanggul ini kami lakukan evakuasi. Namun apa daya, ya masih ada korban jiwa. Jadi kita ada 3 korban, yaitu 1 di Pronojiwo, di Marlina ya, dan yang 2 di Klopo Sawit ini, di Desa Klopo Sawit, yaitu Pak Bambang dan Bu Ngatini ya. Usai ditemukan, kedua korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Klopo Sawit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Senin mendatang Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa Pilpres 2024. Kami akan membahasnya bersama juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Profesor Sulistyowarti Irianto. Selamat sore Pak Fajar dan juga Prof. Sulis, apa kabar? Selamat sore Mbak Syafa, kabar baik. Baik, saya ingin ke Pak Fajar terlebih dahulu. Pak Fajar, apakah rapat pemusyawaratan Hakim MK jelang putusan PHPU Senin besok masih berlangsung hingga kini? Ya, hari ini sedang berlangsung. Meskipun hari ini Sabtu, besok Minggu kami masih mengagendakan rapat pemusyawaratan Hakim untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sidang pengucapan putusan hari Senin mendatang. Masih berlangsung, Mbak. Baik, bagaimana mekanisme pelaksanaan RPH agar tidak bocor ke pihak-pihak tertentu dan bebas intervensi dari manapun? Iya, sejauh ini mekanisme yang kita terapkan secara internal meminimalisir seluruh informasi ini, informasi yang dibahas di dalam RPH itu betul-betul kita jaga. Di RPH itu, Mbak Syafa, itu memang rapat yang memang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini, kemudian dibantu oleh pegawai-pegawai yang tersumpah. Jadi mekanisme di dalam internal saya kira cukup memadai untuk memastikan bahwa rapat permusyawaratan hakim itu betul-betul tertutup sampai kemudian hasilnya nanti disampaikan melalui putusan yang akan diucapkan di dalam sidang pleno. Baik, saya ingin ke Prof. Sulis. Prof. Sulis, putusan progresif dari Hakim MK ini sangat dinantikan. Apa harapan Bu Sulis dalam putusan perselisihan hasil Pilpres Senin besok? Terima kasih Mbak Syafa. Ya. Saya itu tidak ingin masuk ke materi perkara sebenarnya ya, karena saya orang bebas gitu ya. Kan putusan MK itu setara dengan undang-undang, sehingga seharusnya hukum yang sedang dalam proses pembuatan itu ada syarat-syaratnya,
pertama harus clear sehingga nanti putusannya bisa dibaca, bisa dimengerti oleh seluruh warga negara, dan kemudian kedua harus bisa diramalkan, predictable, karena kalau kita baca tulisan-tulisan tentang rule of law begitu ya. Dan saya kira proses persidangan MK yang kemarin sangat intensif dalam waktu yang singkat tapi padat, itu semua orang bisa melihat gitu ya. Jadi harusnya itu bisa dijadikan bahan pertimbangan dan putusan. Baik, Pak Fajar, untuk sidang putusan hari Senin besok, nanti pembacaannya antara pemohon 1 dan 2 digabung atau dipisah? Seperti apa nanti mekanismenya? Iya, Mbak Syafa, jadi Jumat kemarin kita sudah mengirimkan panggilan kepada seluruh pihak dalam perkara perselisihan hasil Pilpres ini, baik kepada pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Kita mengagendakan jadwal sidang itu untuk 2 perkara itu dalam satu waktu, yaitu kita akan mulai jam 9 gitu ya. Tapi nanti putusan akan diucapkan masing-masing untuk masing-masing perkara. Jadi 2 putusan ini nanti akan diucapkan dalam satu majelis nanti, Pak Safa. Baik Prof. Sulis, Hakim MK diharapkan tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang, tapi juga harus tetap mempertahankan konstitusi. Apa maksudnya, Bu Sulis, bisa dijelaskan? Ya, maksudnya perkara pemilu ini tidak bisa direduksi menjadi sengketa hukum biasa, pidana dan perdata. Karena menyangkut hajat hidup bangsa kita, segitu banyak warga negara ya. Artinya tuh Hakim MK harus melampaui analisis doktrinal. Ini artinya Hakim MK tidak semata-mata menjadi corong undang-undang, tetapi dengan kekuasaan yang begitu besar bisa melakukan terobosan-terobosan. Itu yang kami harapkan sebagai publik gitu. Baik. Lalu Pak Fajar, bagaimana kemudian MK menjamin agar marwah Hakim MK untuk bisa bertindak seadil-adilnya dan juga mempertahankan konstitusi, tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang? Iya, sejauh ini Mbak Syafa, kami memastikan bahwa seluruh proses ini on the track gitu ya. Tadi Prof. Sulis mengatakan bahwa persidangan Mahkamah Konstitusi itu terbuka untuk diikuti oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Nah, sekarang setelah sidang-sidang yang terbuka untuk umum itu selesai diselenggarakan, maka giliran Mahkamah Konstitusi untuk membahas secara detail seluruh fakta yang terungkap di persidangan, memeriksa seluruh alat bukti, dan yang terakhir majelis hakim punya keyakinan. Jadi dalam pengambilan keputusan ini 3 hal itu Mbak Syafa yang kemudian dipegang teguh oleh Hakim Konstitusi, dan sejauh ini itu yang kami pastikan seluruhnya on the track. Mengenai bagaimana nanti penilaian publik, penilaian masyarakat, nah tunggu nanti putusannya seperti apa. Baru kemudian kita bisa menilai, termasuk Prof. Sulis, masuk masyarakat pada umumnya, baru bisa menilai bagaimana independensi, bagaimana imparsialitas hakim itu kemudian diekspresikan ke dalam putusan yang nanti akan diucapkan hari Senin mendatang. Baik, Prof. Sulis, ini tapi kepercayaan publik bisa dikatakan agak tergerus ya pasca putusan MK terkait syarat usia capres-cawapres beberapa waktu lalu. Tapi di sidang PHPU ini Hakim Anwar Usman tidak ikut serta. Apakah ini cukup untuk membuat publik yakin bahwa Hakim MK akan benar-benar adil dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Pilpres ini? Ya, itu satu hal bahwa hakimnya sekarang 8 ya.
kepercayaan publik akan kembali pulih apabila putusan MK 90 itu dikoreksi, dalam arti ada pemulihan-pemulihan terhadap hal-hal yang dianggap tidak on the right track gitu ya selama proses MK 90. Jadi sekarang ini publik sungguh-sungguh berharap bahwa putusannya itu akan bersifat landmark, memulihkan kita semua, memulihkan persoalan-persoalan yang dikeluhkan oleh banyak kelompok ya, itu terutama dimunculkan keprihatinannya melalui amicus curiae yang dikirim oleh banyak orang, dan saya kira Mas Fajar tahu sekali berapa banyak dan oleh siapa saja gitu Mbak. Baik, banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Lalu apa pengaruhnya terhadap putusan sengketa Pilpres yang akan dibacakan Senin nanti? Pak Fajar, Prof. Sulis, dan pemirsa, kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, publik mempertanyakan pengaruh amicus curiae terhadap hasil atau putusan MK. Kita akan mengulasnya dengan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dan juga Guru Besar Antropologi Hukum UI Profesor Sulistiowati Irianto. Pak Fajar, ini banyak pihak mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Hingga kini ada berapa total amicus curiae yang sudah masuk ke MK? Iya, dalam catatan kami sampai dengan hari ini ada 52 amicus curiae yang memang kalau dilihat itu ke belakang itu sudah masuk dikirimkan kepada kami, apakah itu melalui email, kemudian melalui pos, juga diantarkan langsung ke Mahkamah Konstitusi sejak awal-awal Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan persidangan PHPU Pilpres ini, Mbak Safa. Jadi ini memang benar ada fenomena baru yang menarik itu ya, sepanjang praktik MK mengadili perselisihan hasil Pilpres. Saya kira ini menjadi PHPU Pilpres yang pertama ada amicus curiae, bahkan dengan jumlah yang saya kira cukup banyak gitu ya, sampai dengan hari ini 52. Padahal sidang pengucapan putusan tinggal 1-2 hari lagi, mungkin akan bertambah. Gitu. Baik, lalu kemudian apakah pandangan atau pendapat dari amicus curiae ini juga akan ada dalam putusan yang akan dibacakan Senin besok, Pak Fajar? Iya, yang pasti begini. Pertama, tadi disebutkan di dalam narasi tadi bahwa amicus curiae ini termasuk salah satunya Prof. Sulis, saya kira ini adalah pendapat masyarakat, pendapat pihak-pihak di luar pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Paling tidak bagi Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa perkara yang sedang disidangkan Mahkamah Konstitusi hari ini itu mendapatkan atensi publik yang luar biasa, sehingga memanggil gitu ya amicus curiae ini, sahabat pengadilan ini, untuk turut berkontribusi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh amicus curiae ini? Sering kami sampaikan bahwa ini kembali kepada masing-masing hakim konstitusi, gitu kan. Apa yang disampaikan, pendapat hukum atau pendapat apapun yang disampaikan oleh amicus curiae itu dikembalikan kepada hakim konstitusi. Kami menyerahkan seluruh amicus curiae itu, terutama yang yang kemudian kebijakan majelis hakim kemarin itu membatasi gitu ya, membatasi bahwa yang ikut didalami dalam proses pengambilan keputusan perkara PHPU Pilpres ini adalah amicus curiae yang kami terima, diterima MK 16 April paling lama pukul 16. Itu kebijakan, itu keputusan majelis hakim gitu ya. Jadi soal seberapa besar pengaruh amicus curiae itu kembali lagi kepada masing-masing hakim konstitusi, apakah akan mempertimbangkan sebagian mungkin, atau tidak mempertimbangkan. Itu kembali lagi kepada masing-masing hakim konstitusi nantinya. Nanti bisa kita lihat di dalam putusan itu
seperti apa pengaruhnya. Baik, Prof. Sulis, sebetulnya seberapa kuat pengaruh dari amicus curiae dalam sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya amicus curiae itu tidak memiliki kekuatan hukum ya. Jadi tidak mengikat, tetapi satu-satunya yang bisa dikaitkan adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2019 yang mengatakan bahwa hakim konstitusi itu diwajibkan menggali hukum yang hidup, keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan saya kira seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi, ini adalah fenomena yang luar biasa bagaimana banyak kelompok menyatakan kepeduliannya ingin memperjuangkan demokrasi dan negara hukum di Indonesia ya. Nah, sesuatu yang saya kira itu panggilan sejarah yang mengulangi lagi sejarah Indonesia. Jadi setiap kali ada persoalan-persoalan berat dalam bangsa ini, itu yang bergerak, yang menyelamatkan itu adalah gerakan masyarakat sipil gitu. Itu luar biasa mengharukan menurut saya sih, Mbak. Baik Prof. Sulis, ini tahun ini di sidang PHPU di MK ini menerima banyak sekali pengajuan amicus curiae. Tadi Pak Fajar mengatakan ini terbanyak sepanjang sejarah. Kalau menurut Prof. Sulis, kira-kira apa yang membuat hal ini terjadi? Apa faktor-faktor yang membuat fenomena banyaknya amicus curiae hadir di sidang sengketa Pilpres tahun ini? Ya, saya mau menjelaskan apa yang saya kerjakan bersama dengan teman-teman ya. Itu kan banyak ilmuwan, para guru besar dalam bidang sains. Ilmuwan yang kerjanya meneropong bintang, meneropong matahari, membuat analisa-analisa yang hampir nggak ada hubungannya dengan persoalan ilmu sosial dan humaniora. Atau para profesor yang kerjanya mengamati serangga, ya, menjelaskan tentang perilaku serangga dan segala macam sangat detail, atau profesor dalam bidang bedah tulang yang luar biasa hebatnya gitu ya dalam bidangnya gitu ya, itu sampai memberikan kepedulian yang begitu luar biasa. Atau teman saya yang lain itu profesor dalam bidang cultural studies, kerjanya itu membaca cerita-cerita, narasi-narasi gitu ya. Itu semuanya tergerak seperti ada sesuatu yang memanggil tanpa ada komando. Dan saya kira itu yang harus diapresiasi gitu ya. Tentu saja tidak terkira para profesor dan dosen-dosen dalam bidang ilmu sosial dan humaniora yang lain gitu ya. Itu sesuatu yang sangat menggugah lah buat kita semua, mengharukan bahkan. Baik, Prof. Sulis juga menjadi salah satu yang mengajukan amicus curiae ya, Prof? Iya, saya mengkoordinirnya bersama dengan teman-teman di Jogja. Baik, nah, itu apa yang menjadi concern dari Prof. Sulis di dalam amicus curiae yang telah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi? Ya, kami itu kan gelisah ya sebagai ilmuwan melihat persoalan begini serius di bangsa ini. Kami tidak bisa diam saja gitu. Jadi minimal yang bisa kami lakukan adalah memberikan suara kami, pemikiran-pemikiran kami, analisis hukum yang bisa kiranya menjadi bahan atau bantuan bagi para hakim MK yang kami nyatakan bahwa kami ini bersedia jadi sahabat mereka gitu. Itu sih sebenarnya, Mbak. Baik Pak Fajar, terakhir kita ke persiapan untuk pembacaan sidang putusan hari Senin besok. Apa persiapan khusus yang dilakukan? Kemudian nanti hari Senin besok apakah ada aturan-aturan khusus yang akan diberlakukan selama jalannya pembacaan putusan nanti? Iya, yang pertama sudah pasti kita menyiapkan secara baik-baik gitu ya draft putusan yang akan dibacakan, dan hari ini sampai besok adalah finalisasi draft putusan itu. Kemudian kita sudah memanggil, tadi sudah saya sampaikan, kita sudah memanggil secara patut seluruh pihak yang berperkara dalam perkara ini. Kemudian secara teknis mungkin ini juga seperti sidang-sidang sebelumnya, hanya para pihak yang terkonfirmasi hadir yang kemudian boleh hadir di ruang sidang pleno
tempat pengucapan putusan itu nanti digelar, sehingga tidak ada pihak lain yang kemudian kita hadirkan di ruang sidang. Bukan berarti persidangan ini tertutup, tetapi seperti sidang-sidang sebelumnya juga ini kita buka. Masyarakat, publik silahkan menyaksikan, memonitor persidangan melalui saluran-saluran yang kita sediakan melalui streaming misalnya. Kemudian soal pengamanan, saya kira memang kita berkoordinasi terus dengan kepolisian yang intinya sebetulnya adalah memastikan bahwa sidang hari Senin itu lancar tanpa halangan. Nah, oleh karena itu sekiranya nanti memang pada hari Senin itu ada beberapa rekayasa lalu lintas, itu bukan berarti mempersulit akses ke Mahkamah Konstitusi, tapi semata-mata untuk memastikan bahwa persidangan hari Senin itu lancar. Karena ini menyangkut agenda ketatanegaraan nasional, karena tanggal 22 itu adalah hari ke-14 seperti yang dibilang Mustafa tadi. Prof. Sulis, terakhir singkat saja, setelah menyimak jalannya sidang selama hampir 14 hari, menurut kacamata Bu Sulis, apakah dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif bisa terbukti? Ya, seharusnya kita semua melihat dan Hakim MK justru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat penyelidikan itu terjadi, ya. Ada evidence based data, ada berbagai macam analisis, ya itu harusnya dikonfirmasi dengan terutama adalah azas dari pemilu yang ada di konstitusi pasal 22E itu, ya, langsung bebas, jujur, adil gitu, ya. Nah, saya kira konstitusi itu yang harus menjadi pegangan utama bagi Hakim MK. Dengan begitu dia punya otoritas yang penuh untuk mengenyampingkan produk-produk di bawah konstitusi, gitu. Baik, terima kasih Profesor Sulistiowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum UI, dan juga Pak Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa Pilpres pada Senin 22 April. MK memiliki beberapa opsi dalam mengambil putusan untuk mengembalikan marwahnya usai mendapat sorotan publik. Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara sengketa Pilpres 2024. Seluruh ahli dan saksi, baik dari pihak Anies Muhaimin dan pihak Ganjar Mahfud, telah hadir memberikan keterangan. Tak hanya itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 orang menteri di muka persidangan. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Pembacaan putusan menjadi momentum yang paling dinanti. Apakah Mahkamah Konstitusi berani membuat gebrakan lewat putusannya? Ataukah lagi-lagi palu hakim patah dalam mengambil keputusan nanti? Mahkamah Konstitusi diprediksi memiliki beberapa opsi dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres 2024. Opsi pertama, MK akan menolak seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dengan beberapa catatan perbaikan yang akan berlaku pada Pilpres selanjutnya. Putusan ini otomatis membuat pasangan Prabowo Gibran menang Pilpres secara sah. Opsi kedua, MK akan mengabulkan seluruh permohonan pihak Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud dan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Hal ini memungkinkan pemungutan suara ulang dilakukan dengan kandidat hanya diikuti oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud saja. Opsi ketiga, MK hanya mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka. Hal ini otomatis membuat Prabowo ganti cawapres baru dalam pemungutan suara ulang. Namun opsi ini diprediksi sulit dilakukan karena akan berimbas pada perpanjangan masa jabatan Jokowi jika pemilu ulang berlangsung 2 putaran. Opsi keempat, MK akan mendiskualifikasi Gibran, namun Prabowo tetap sah dan dilantik jadi presiden. Hal ini otomatis membuat posisi Wapres akan ditentukan oleh MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 soal kekosongan kekuasaan.
Namun hal ini diduga juga sulit dilakukan karena bisa timbulkan gejolak sosial politik.